Mengapa rezeki Anda terasa terhambat? Apakah benar ada hal mistis yang menghalangi rezeki Anda? Dalam hidup ini, banyak sekali orang yang merasa terus gagal, tidak ada kemajuan, dan seolah-olah ada penghalang yang tidak bisa dilihat, namun sangat nyata dalam kehidupan mereka. Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai akibat dari hal-hal mistis atau gaib. Mereka berpikir bahwa kesulitan atau kegagalan yang mereka alami disebabkan oleh jin, ilmu hitam, atau perbuatan buruk orang lain. Namun, apakah benar kegagalan itu hanya disebabkan oleh hal-hal mistis? Apakah kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam takdir Allah dan bisa kita atasi dengan iman, doa, serta usaha yang baik? Untuk itu, mari kita simak dengan hati terbuka, agar kita bisa melihat dengan terang apa yang sebenarnya menjadi penghalang kesuksesan kita. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan tuliskan salawat kepada Nabi di kolom komentar. Saya doakan agar semua hajat terkabul. Mari kita bahas. Yang pertama, mitos mistis yang menghalangi. Dalam banyak masyarakat, ada banyak mitos yang berkembang tentang penghalang kesuksesan yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Di antaranya adalah ilmu hitam atau santet. Banyak yang percaya bahwa orang lain bisa mengirimkan energi buruk, santet, atau sihir untuk menjatuhkan kita. Gangguan jin atau makhluk halus. Ada yang meyakini bahwa jin atau makhluk halus menghalangi rezeki atau kesuksesan seseorang. Penyakit gaib atau kesialan, seringkali seseorang merasa tak beruntung karena ada pengaruh gaib yang menghambat hidupnya. Namun, dalam pandangan Islam, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdirnya, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kedua, pandangan Islam tentang kesulitan dan penghalang. Sekarang mari kita lihat pandangan Islam tentang penghalang kesuksesan dan kegagalan yang kita alami. Adakah kaitannya dengan mistis atau adakah faktor lain yang lebih mendalam? Allah menguji hambanya. Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir yang harus kita terima dengan sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kegagalan atau ujian dalam hidup ini bukanlah pengaruh dari hal-hal gaib, melainkan bagian dari ujian hidup yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Perbuatan buruk dan dosa sebagai penghalang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa dosa juga bisa menjadi penghalang kesuksesan dan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba akan tergelincir dari kebaikan karena dosa-dosa yang diperbuatnya, dan akan menghalanginya dari keberuntungan." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini mengajarkan kita bahwa dosa atau perilaku buruk kita bisa menjadi penghalang yang lebih nyata dari hal-hal gaib. Kita perlu membersihkan hati dan memperbaiki diri agar dapat mengatasi segala hambatan. Lupa berdoa dan berusaha. Kesulitan hidup seringkali datang bukan karena gangguan mistis, melainkan karena kurangnya usaha yang maksimal, kurangnya tawakal kepada Allah, atau tidak memperbanyak doa. Dalam surah Al-Mulk, ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di atas permukaan bumi ini, dan makanlah dari rezeki yang telah disediakan Allah. Hanya kepadanya lah kalian akan kembali." Kegagalan bisa datang karena kita hanya berharap pada takdir tanpa berusaha dan berdoa. Seringkali kita merasa gagal karena tidak memaksimalkan ikhtiar dan doa. Ketiga, doa untuk mengatasi penghalang dalam hidup. Jika kita merasa ada penghalang dalam hidup kita, hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan berusaha maksimal. Selain itu, doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa doa yang dapat membantu mengatasi penghalang dalam hidup. Doa meminta keberhasilan dan kebaikan dalam hidup. Doa ini dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon agar diberikan jalan terbaik dalam hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Doa untuk menghindari fitnah dan gangguan. Doa ini berfungsi untuk meminta perlindungan Allah dari segala gangguan, baik itu yang gaib maupun yang datang melalui orang lain. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Doa untuk meningkatkan rezeki dan kesuksesan. Doa ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan kesuksesan dalam hidup kita. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, wa ilman nafi'an, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, menjadi lebih dekat dengan Allah dan berusaha lebih keras. Selain berdoa, kita juga perlu meningkatkan usaha kita. Jangan hanya berharap pada takdir tanpa tindakan nyata. Islam mengajarkan kita untuk berusaha maksimal dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikhtiar dan tawakal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berusaha dengan maksimal dan tawakal pada Allah adalah kunci kesuksesan. Hadis riwayat Bukhari. Jangan merasa lemah ketika menghadapi kegagalan. Allah selalu membuka jalan bagi orang-orang yang berusaha dan bertawakal. Kelima, mengatasi keputusasaan dan frustasi dalam hidup. Pada titik tertentu dalam kehidupan, kita bisa merasa sangat tertekan dan kecewa karena menghadapi kegagalan yang berulang-ulang. Perasaan putus asa seringkali datang dan bisa membuat kita merasa seolah tidak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, tidak ada yang sia-sia dan Allah selalu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang lebih baik. Keputusasaan adalah bisikan setan. Dalam surah Al-Hijr, ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir." Keputusasaan adalah perasaan yang seringkali ditanamkan oleh setan agar kita berhenti berusaha dan berdoa. Setan selalu berusaha menghalangi kita dengan membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak ada harapan. Padahal, sejatinya, setiap ujian dan kesulitan adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki niat dan luruskan tujuan. Seringkali kita gagal karena niat kita tidak murni. Kita mungkin melakukan sesuatu karena ingin menunjukkan kepada orang lain atau karena tujuan duniawi semata. Dalam Islam, setiap amal yang kita lakukan haruslah karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. HR Bukhari dan Muslim. Jika kita selalu meniatkan segala usaha kita karena Allah, maka meskipun kita menghadapi kegagalan atau rintangan, kita akan merasa lebih ikhlas dan sabar, karena kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi dan tidak akan membiarkan kita sia-sia. Kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Kegagalan seringkali dilihat sebagai akhir dari segalanya, padahal kegagalan itu adalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Ingatlah bahwa banyak tokoh besar dalam sejarah Islam maupun dunia yang mengalami kegagalan sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Misalnya, Rasulullah SAW sendiri menghadapi banyak cobaan dan kegagalan. Namun beliau tetap teguh dan berusaha keras hingga akhirnya berhasil. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah bagian dari ujian hidup. Namun jika kita terus berusaha dan beriman, kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberhasilan di sisi Allah. Keenam, mengatasi penghalang dari dalam diri kita. Selain hal-hal mistis atau faktor eksternal, seringkali penghalang terbesar dalam hidup kita datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa takut, rasa cemas, atau kurangnya keyakinan diri seringkali menghalangi kita untuk maju dan mencapai tujuan. Rasa takut gagal. Rasa takut gagal adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, jika kita terlalu takut gagal, kita malah akan menghalangi diri kita untuk mencoba. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal. Rasa takut gagal hanya akan membuat kita terhenti. Padahal setiap usaha yang kita lakukan dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah akan mendatangkan kebaikan.
Jika kita gagal, itu adalah pembelajaran, dan jika kita berhasil, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Kurangnya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang rendah bisa menjadi penghalang besar. Banyak orang yang merasa tidak mampu atau tidak layak untuk meraih sukses karena meragukan diri mereka sendiri. Namun, Allah selalu memberi kita kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada di hadapan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dengan percaya bahwa Allah akan selalu membantu kita selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengatasi rasa tidak percaya diri dan terus maju. Rasa malas dan tidak mempunyai motivasi. Malas adalah salah satu penghalang terbesar dalam mencapai kesuksesan. Jika kita malas berusaha, tentu saja kita tidak akan mencapai tujuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, dan rasa takut." Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha keras dan berdoa agar diberikan semangat untuk terus bekerja keras. Motivasi datang dari dalam hati kita yang percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketujuh, peran doa dalam mengatasi penghalang. Tidak hanya berusaha, doa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap penghalang hidup. Allah mendengar setiap doa kita, dan doa bisa menjadi cara kita untuk meminta petunjuk, kekuatan, dan keberhasilan. Doa, sebagai penguat hati, doa bisa menjadi sarana untuk menenangkan hati ketika kita merasa cemas, takut, atau tertekan. Dalam surah Ar-Ra'd, ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Doa akan memberikan ketenangan jiwa dan menguatkan kita untuk terus berusaha, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Doa untuk memohon jalan keluar dari kesulitan. Setiap kali menghadapi kesulitan, kita harus memohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Salah satu doa yang sangat kuat untuk mengatasi kesulitan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dengan berdoa, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan yakin bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kedelapan, menumbuhkan keyakinan dan tawakal. Pada akhirnya, kesuksesan dan kegagalan semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Kita harus selalu menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dengan terus berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, kita akan selalu diberikan kemudahan. Ingatlah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan yang lebih besar. Kesimpulannya, kegagalan dalam hidup tidak selamanya disebabkan oleh hal-hal mistis atau pengaruh gaib. Allah tidak membiarkan hambanya berada dalam kesulitan tanpa alasan, dan setiap ujian memiliki hikmah. Kita harus berusaha maksimal, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa, agar segala kesulitan dalam hidup kita bisa diatasi, dan diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam setiap usaha kita. Doa penutupan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Bukakanlah pintu rezeki dan kesuksesan bagi kami. Jauhkanlah kami dari segala kesulitan dan penghalang dalam hidup ini. Berikanlah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. Amin. Dengan itu, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup kita. Teruslah berusaha dan bertawakal kepada Allah.